Halo guys, berjumpa lagi bersama saya di channel Ringkas Film. Gimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya guys. Di video kali ini saya akan mencoba meringkas film zombie yang berjudul Zombie School. Oke guys, daripada saya kebanyakan bacot di awal, kita langsung saja ke ringkasannya. Tapi sebelum itu, jangan lupa dipijak-pijak like and subscribe dan nyalakan loncengnya guys, supaya kalian tidak ketinggalan video baru dari Ringkas Film. Di awal film kita diperlihatkan dengan sekelompok anak-anak di sebuah sekolah SMK di Jepang. Lalu kita difokuskan dengan seorang gadis yang bernama Kurumi, yang sedang latihan berlari. Di saat dia berlari, dia tak sengaja tersandung dan jatuh. Di waktu bersamaan dia disapa oleh teman lelakinya yang bernama Kim. Karena kakinya terluka, Kurumi pun pergi ke ruangan P3K. Di sana ada Bu Guru yang bernama Megu. Karena namanya kurang enak, kita panggil saja Bu Guru aja guys. Di saat Kurumi diobati oleh Bu Guru, di situ juga ada teman Kurumi yang bernama Miyuki. Setelah diobati lukanya, Kurumi pun hendak pulang dengan sepedanya. Lalu dari arah belakang datang Kim, dan menanyakan tentang luka di kakinya. Setelah itu mereka pun pulang bareng. Keesokan harinya, di sekolah Bu Guru mengajak Kurumi menanam sayur-sayuran di atas gedung sekolah. Di situ juga ada Miyuki dan satu temannya, yang bernama Riri. Setelah mereka menanam sayuran, mereka pun turun sambil membawa sayur dari hasil berkebun mereka, untuk diperlihatkan kepada teman-teman sekelasnya. Di sini kita akan dikejutkan dengan fakta yang sesungguhnya, yang terjadi kepada mereka. Ternyata mereka sudah terjebak di gedung sekolahan selama berbulan-bulan. Jadi yang kita lihat dari scene awal sampai sekarang, itu hanya dalam pikiran Miyuki saja guys. Karena Miyuki yang tidak siap menghadapi kenyataan ini, sehingga membuat Miyuki sedikit terganggu mentalnya. Lalu scene berganti dengan memperlihatkan Riri dan Kurumi yang hendak turun ke kantin sekolah untuk mencari bahan makanan, karena stok makanan mereka sudah menipis. Tentunya untuk mencapai tempat yang dituju itu tidak mudah. Mereka harus melewati dan baku hantam dengan teman-teman sekolahnya yang sudah menjadi zombie. Sesampainya mereka di ruangan kantin sekolah, mereka pun bergegas mencari sisa-sisa makanan yang masih layak untuk dimakan. Di saat mereka mencari makanan, Kurumi melihat suatu pergerakan di dalam lemari. Lalu ini yang terjadi. Ternyata ada seorang gadis yang sedang bersembunyi di dalam lemari itu. Diketahui gadis itu bernama Naoki. Setelah mereka kembali ke atas gedung sekolah, mereka memeriksa tubuh Naoki. Takutnya dia terinfeksi. Sesudah memeriksa Naoki, dan dipastikan aman, mereka pun lanjut makan bersama. Setelah makan, Miyuki pun mengajak Naoki jalan-jalan ke atas gedung sekolah, untuk melihat sekeliling sekolah, dan Miyuki bilang pemandangan yang indah bukan? Sontak Naoki pun heran, kan udah jelas-jelas yang dia lihat kumpulan para zombie. Emang agak stres guys si Miyuki ini. Lalu kita beralih dengan Kurumi dan Riri yang sedang mengobrol tentang nasib mereka. Entah sampai kapan mereka harus terjebak di gedung ini bersama para zombie, yang kapan saja bisa menyerang mereka. Tak lama dari itu Naoki pun datang, menghampiri mereka dan menanyakan tentang sikap Miyuki yang aneh.
Lalu Kurumi menjelaskan kepada Naoki, bahwa dalam pikiran Miyuki kejadian ini gak pernah terjadi, dan menyangka, para guru dan murid masih hidup. Setelah itu, Naoki memutuskan untuk pergi dari gedung sekolahan ini, dan mencari bantuan di luar sana, namun Kurumi melarangnya, karena itu sangat berbahaya, tapi Naoki bersikeras untuk pergi dari tempat ini. Pada malam harinya Riri mengajak Naoki mengobrol dan menceritakan wabah zombie ini berawal. Di waktu bersamaan, Kurumi pun teringat dengan dirinya, waktu wabah zombie itu pertama kali terjadi. Sungguh mengerikan guys, beruntung dia berhasil selamat dari insiden itu, dengan dibantu oleh Kim. Tapi naas bagi Kim, dia tergigit oleh zombie, sehingga membuat dia pun menjadi zombie. Setelah bercerita panjang kali lebar, mereka pun bergegas untuk tidur. Keesokan paginya mereka dikejutkan dengan suara bel sekolah yang tiba-tiba berbunyi. Ternyata Naoki yang menyalakannya, untuk mengalihkan para zombie, agar dia bisa pergi dari situ, tapi usahanya sia-sia, karena para zombie menyadari keberadaan dia. Tak lama dari itu Miyuki dan Kurumi datang, dan membantu dia untuk melarikan diri dari kepungan para zombie. Hingga ini yang terjadi. Beruntung mereka berhasil lari dari kepungan zombie-zombie itu, dan kembali masuk ke gedung sekolah. Dengan kejadian itu, hubungan mereka pun semakin akrab. Lalu scene berganti dengan Kurumi yang mengajak Naoki untuk masuk ke gudang makanan, karena mereka sudah tidak mempunyai makanan lagi. Namun tidak mudah untuk sampai ke sana, mereka harus berhadapan dan adu mekanik dengan para zombie, dan ini dia aksinya. Dengan brutalnya mereka membabat para zombie yang ada di hadapan mereka. Setelah mereka berhasil menumbangkan para zombie, mereka pun mengajak teman-teman yang lain untuk mengambil bahan makanan yang mereka butuhkan. Di saat Riri hendak mengambil makanan di gudang itu, dia dikagetkan dengan satu zombie. Beruntung mereka berhasil membunuhnya. Setelah selesai mengambil bahan makanan yang mereka butuhkan, mereka pun pergi dari gudang itu. Berhari-hari kemudian, terjadi insiden, ada satu zombie yang terbakar, sehingga membuat alarm kebakaran berbunyi. Dengan bunyi alarm yang sangat nyaring, sontak membuat para zombie yang lain berdatangan, mencari-cari asal suara tersebut, hingga sampailah para zombie di ruangan Kurumi dan teman-temannya berada. Dengan mau tak mau, mereka pun harus melawan para zombie itu. Dikarenakan jumlah zombie yang begitu banyak, sehingga membuat mereka terpisah. Beruntung Riri dan Naomi berhasil berlari, dan masuk ke sebuah ruangan. Di waktu yang bersamaan Kurumi pun berhasil lari ke atas gedung, dan naik ke atas tembok yang cukup tinggi, yang tidak bisa dijangkau oleh para zombie. Sementara itu Miyuki masih terjebak di tengah-tengah kumpulan para zombie. Lalu kita kembali lagi dengan Riri dan Naoki, yang mulai terpojok karena para zombie terus berdesak-desakan di depan pintu, sehingga membuat pintunya rubuh, dan para zombie pun masuk. Apakah mereka akan mati di mangsa para zombie atau tidak? Kita lihat saja nanti guys. Kita beralih dulu ke Kurumi,
Di sini Kurumi mulai putus asa. Di saat dia putus asa, tiba-tiba muncul bayangan si Kim, yang memberi Kurumi semangat untuk terus hidup. Dengan diberi semangat oleh si Kim, Kurumi pun bangkit, dan segera mencari teman-temannya. Sesampainya dia di ruangan Naoki dan Riri berada, Kurumi pun kaget dan sedih, karena melihat ada dua jasad yang hangus terbakar. Lalu dia mendengar suara di sudut ruangan, ternyata itu Riri dan Naoki yang sedang diserang oleh zombie. Sontak Kurumi pun bergegas untuk membantu mereka. Lalu scene berganti dengan memperlihatkan Miyuki, yang baru tersadar dari pingsannya, dan dia dikagetkan dengan satu mayat zombie di hadapannya, yang sudah mati hangus terbakar. Setelah itu Miyuki pun berjalan ke suatu ruangan dan dia menemukan satu zombie yang terikat. Setelah dia melihat lebih dekat, ternyata sosok zombie itu adalah Bu Guru yang sudah menjadi zombie. Di sini barulah Miyuki tersadar dan menerima kenyataan bahwa Bu Guru dan siswa-siswi yang lain sudah mati dan menjadi zombie. Tak lama dari itu teman-temannya pun datang dan mengajak Miyuki itu pergi dari tempat ini. Dengan kepergiannya mereka dari gedung sekolah, film pun tamat. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil dari film ini, sesusah-susahnya hidup kita, janganlah mencoba lari dari kenyataan, dan hadapi semua itu dengan sabar. Saya dan jajaran Ringkas Film, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam membawakan alur cerita ini. Sigar Dilos, Udut Karuhun mantap.